saya pengen les, kebetulan di rumah ada alat namanya Elektun. Jadi saya lesnya les Elektun itu. Saya suka gak terlalu suka juga, nggak tahu itu alat apa. Ya ikutan aja dulu Maestro Elektun gitu. Nah, mungkin teman-teman pada nanya ya, Elektun itu alat apa ya? Jadi saya sudah siapkan gambarnya, boleh di next. Nah, silakan di next. Nah, ini alatnya kan enggak ada kakinya dan lain-lain. Saya nggak tahu ini sebetulnya alat apa, tapi saya ikutan gitu ya dulu. Jadi tapi-nya berubah aja dengan cepat gitu. Oke, next. Itu baru sampai kelas 1 SMP ya. Jadi nah, SMA band, terus belajar main gitar, main melodi, masih ingat dulu J-Rock dulu ininya apa, influence-nya gitu, Dream Theater. Jadi saya punya mimpi untuk menjadi seorang melodic gitaris lah dulu. Tahun 2010. Yang menarik adalah tiba-tiba di kelas 3 pengen jadi pengusaha. Alasannya adalah gini. Tahun 2008 saya mulai tahun 2010 sebelum lulus saya mikir gini. Dulu kan lagi rame ini ya. Tahun 2012 ya sini ya gitu. Tahu nggak? Kiamat 2012 kan dulu rame banget tuh. Oh 2012 bakal kiamat tuh gitu. 12. Iya, Jadi saya berpikir kan ngakak, ini mimpi saya bergeser karena isu. Mimpi saya bergeser karena isu. Jadi saya gini, kalau 10 SMA bikin band dan serius, dan tahun ke-1 baru merilis album, tahun kedua baru mencoba showcase. Jadi 2012 saya baru mencoba showcase udah kiamat. Malas banget jadi musisi gitu. Saya cari ini adalah easy money aja gitu. Saya cari easy money aja deh. Akhirnya bermimpi jadi pengusaha. Serius. Ya gimana ya? Singkat ya. Kenapa akhirnya mimpi gampang berubah gitu? Mimpi. Karena emang nggak pernah diajarin cara bikin life purpose, pernah diajarin. Cuman kita dituntut doang dari kecil. Kita harus sukses, kita harus berpenghasilan. Oke lah, fine. Cuman lu nggak diajarin gitu. Ini maksudnya gimana sih? Maksudnya kita bahagia tuh gimana versinya gitu. Gitu. Kita nggak diajarin. Ya, saya purpose juga nebak-nebak aja gitu. Ya itu. Berubah hanya karena isu kalendernya suku Aztec Maya ya. Ya ada aneh-aneh. Oke, jadi itulah. Kelas 3 pergi jadi pengusaha karena pengusaha itu easy banget lah. Oke, ya. Nah, kita cerita intinya entah kenapa saya kelas 3 justru malah jadi pengen jadi dokter. Karena dulu itu emosional banget lah. Bukan diambil secara rasional ya. Jadi ya memang pingin dapat duitnya banyak. Dulu kan dokter gajinya gede-gede ya gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya ingin jadi dokter, tapi nggak keterima di UGM. TB yang akhirnya secara sukarela menerima saya. Itu pun nggak ada kedokteran kan. Dan saya juga masuk ITB itu jurusan ke pilihannya kedua. Yang pertama dulu FTTM karena banyak kira. Yang ketiga FITB karena ada geologi dan kayaknya banyak duit. Nah dulu mulai SITH itu karena namanya serius. Saya nggak ada mimpi untuk memberi impact kepada dunia, nggak ada lah gitu. Kita anak-anak SMA money oriented lah gitu. Iya. Gitu. Nggak semua. Tapi ya gimana ya Sin? Pernah nggak dulu waktu kita SMA ada kakak kelas dari kampus terus datang ngejelasin jurusan? Apa motivasi apa dia berikan ke kita? Kan gajinya nanti 2 digit dan lain-lain. Ya wajar lah kita money oriented, orang diajarin gitu. Gimana dapat uangnya lebih cepat Oke gitu ya dengan jadi apa? Serius, sumpah. Aduh ini jadi intermezzo dikit ya. Dulu waktu di SMA itu saya masih ingat ada satu juri datang ke kampus satu jurusan doang gitu. Dia sudah jelasin ini penghasilannya bisa ratusan juta per bulan. Buktinya mah banyak yang nganggur juga jurusan. jadi maksud saya tuh maksudnya sayang banget kalau orang masuk kampus masuk jurusan tuh money sayang banget gitu loh gitu. Makanya ya itulah. Tapi saya ke ITB nggak money oriented. Saya yang penting masuk ITB lah dulu. Karena misalnya lagi nih, kalau nanya anaknya kuliah di mana, ibu saya bisa dengan penuh keyakinan gitu. Jadi kalau nggak ITB, UGM gitu. Jadi kan atau UPAD misalnya, udah akhirnya saya milih ITB. Bangga lah gitulah ya kita kan kasihan lah anaknya nggak banyak gitu kan. Terus ya ditanya PD ibu saya milih SITH akhirnya.
Pilihan SITH itu karena namanya keren. Serius, SITH itu keren gitu. Dan nggak ada yang pernah masuk situ. Dan saya benar-benar nggak tahu itu jurusan apa sebetulnya. Apa yang dipelajari. Pas saya baru tahu, oh ini jurusannya biologi dan mikrobiologi. Ya. Itulah biologi itu satunya pelajaran yang saya nggak lulus dari kelas 1 SMA. Karena saya nggak suka hafalan. Gitu. Saya nggak suka kimia, saya nggak suka biologi, karena abstrak buat saya tuh nggak kelihatan wujudnya gitu maksudnya. Gitu. Ya, jadi lebih ke sayanya nggak suka, bukan pelajaran yang buruk. Ini sih. Ya saya tahu karena di tingkat 1 dekan saya bilang kalau ada yang nggak suka biologi dan kimia masuk ke sini itu tuh salah jurusan. Itu baru minggu keberapa lah gitu. Kalau sejurusan. Dan akhirnya saya nggak tahu apa tujuan yang mau saya capai di ITB. Yang saya tahu adalah kalau saya keluar kan siap masuk. Ya akhirnya saya cuma berusaha untuk bagaimana caranya agar optimal di kampus. Makanya maksudnya banyak belajar lah. Makanya di kampus saya banyak ikut kegiatan. Dari tingkat 1 sudah kerja ya, jadi guru les. Tingkat 2 saya jadi marketing. Sampai di tahun 2019 saya jadi marketing, terus mulai di kampus juga saya bikin bisnis, ikut kegiatan di LSS, ITB, jadi pemain teaternya, jadi pelatihnya juga, terus di angkatan jadi ketua angkatan. Banyak kegiatan karena saya tidak terlalu passionate di jurusan saya lah gitu intinya gitu. Ya yang penting lulus lah. Makanya IP-nya banyak rantai karbon, C gitu. Gitu. Oke. Ini tuh ini gambar saya tuh masih kurus-kurus. Next boleh di next. Ya udahlah, ini jadi banyak kegiatan yang lain-lain angkatan dan ini yang dikejarnya gitu, ikut kegiatan tingkat nasional gitu. Jadi banyak kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikut. Oke, boleh lagi. Oke, itu juga ikut teater, boleh di next lagi aja. Oke, jadi komunitas juga di luar, ikut inspirasi dan lain-lain lah. Intinya saya banyak sebenarnya karena bingung mau ngapain, jadi saya mencoba yang penting lah produktif. Oke lah. Oke, jadi gitulah di titik itu ya. Oke, boleh next lagi. Jadi kalau orang lihat saya tuh kayaknya gitu kayak Shoki mah keren, banyak aktivitas, tapi kan yang tahu banget diri kita tuh ya kita sendiri ya. Ini lagi menggapai satu tujuan atau sebenarnya yang penting asal sibuk aja gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, singkat cerita, saya kan cerita dari tingkat 2 saya ikut marketing. Orang-orang selalu bilang saya ini orangnya marketing banget. Tapi saya 7 tahun di marketing itu saya nggak ngerasa sangat-sangat antusias gitu. Nggak ngerasa bahwa saya akan di situ. Akhirnya saya ngerasa kok saya nggak mencapai top performance saya di dunia marketing gitu. Jadi itu yang pertanyaan saya, merasa hidup saya stuck, dan pertanyaan terbesar akan kayak kapan ini stuck itu gitu. Maka boleh di next. Pada tahun 2017 itu kebetulan kantor kita ngasih namanya pengenalan bakat, itu tes talent mapping. Jadi saya digali lah gitu, digali sebetulnya apa yang saya sukai dan apa yang jadi kelemahan saya. Nah, yang menarik adalah ternyata kelemahan saya itu ada 7 kelemahan utama. Salah satu poinnya ini orang gak suka maksa orang gitu. Jadi sangat tidak cocok di marketing sebetulnya. Maksudnya marketing sales, karena kalau sales kan harus nego ya. Gitu. Jadi karakternya gini, nawarin proyek gitu ya. 40 juta. Jadi satu video harganya 60 juta, Pak. Terus bapaknya nawar 40 juta aja ya gitu. Nah, saya kan nggak bisa maksa orang. Jadi, iya Pak, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Dan langsung ditawar sekali, langsung aku. Itu maksudnya mendiscover ya. Maksudnya di usia yang ke-24, di usia saya tahun 20, saya baru tahu bahwa saya itu memang nggak suka maksa orang, jadi nggak cocok jadi sales gitu. Tapi ada 7 kekuatan. Saya tuh suka banget ketemu orang, saya tuh suka banget komunikasi, saya tuh suka banget sharing sesuatu. Makanya sebetulnya saya tuh marketingnya harusnya marketing PR atau humas. Yang kalau ketemu orang, itu kayaknya kita nggak harus ngobrolin, ini dealing ini apa, ini gitu. Karena itu sesuatu yang berat buat saya. Bukan saya nggak bisa, tapi berat banget gitu. Jadi itulah. Ya, akhirnya setelah saya cover, saya memahami bahwa saya itu sebetulnya di dalam jiwa saya emang setelah saya amati diri saya, setelah saya mengikuti tes bakat itu,
bener, saya tuh sukanya itu emang ketemu orang. Makanya apa di biologi saya nggak terlalu passionate, terlalu antusias, emang tidak terwadahi loh. Saya tuh senang ketemu orang, lalu saya harus melihat sel batang, saya harus melihat mikroskop gitu. Buat saya itu berat. Tapi buat orang yang passion di situ, itulah yang benar. Jadi akhirnya maka dari itu saya banyak aktivitas yang lain. Jadi semenjak 2017 saya mengenal diri saya lagi dan saya mencoba menggali tujuan hidup saya apa. Dan selama kurang lebih selama 2 tahun lah gitu. Oke, boleh di next. Selama 2 tahun saya mencoba mencari dengan kekuatan saya melakukan apa. Akhirnya oke, saya izin ke kantor itu tidak terlalu apa ya perform di bidang marketing. Saya bilang bahwa akan mulai yang lain yang mewadahi banget kekuatan-kekuatan saya, power saya, bakat saya. Akhirnya saya bikin active school, yaitu sebuah tempat di mana saya bisa sharing kepada orang, mengembangkan orang, bertemu orang, dan orang-orang kesulitan lah gitu. Kesulitan untuk menemukan jalan hidupnya, atau juga kesulitan dalam mencapai tingkat produktivitas tertingginya gitu. Itulah kurang lebih setelah saya benar-benar menemukan apa saya gitu, atau yang kita kenal dengan ikigai gitu. Itu yang saya lakukan setelah 2 tahun gitu. Itu. Jadi itulah sekarang. Jadi kalau teman-teman di sini ketemu saya 10 atau 20 tahun lagi, kemungkinan saya masih tetap berada di sana gitu. Karena saya udah tahu banget life purpose saya sendiri. Tapi mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu life purpose-nya, ya dia mungkin hidup by chance, kesempatan apa yang hadir di depan dia, ya mungkin dia ambil itu. Tiba-tiba ada pilihan S2 dia ambil, tiba-tiba ada pilihan kerja di sini mungkin dia ambil. Ya dia belum bisa membayangkan juga gitu. 10-20 tahun lagi jadi apa. Itu kurang lebih cerita saya. Baru kita bahas Ikigai-nya secara singkat karena sebenarnya singkat banget si Ikigai ini, konsep Ikigai ini. Boleh next? Nah, the concept Ikigai di next lagi. Jadi sebenarnya Ikigai ini yang saya bilang, saya merasa bahwa saya punya life purpose, saya punya Ikigai. Jadi Ikigai ini sebenarnya dari Jepang. Jadi di Jepang itu rata-rata hidup manusianya rata usianya jauh lebih lama gitu. Orang-orang yang hidup di usianya lebih dari 100 tahun di Jepang. Dan ternyata katanya karena ada konsep Ikigai. Apa tuh konsep Ikigai? Konsep Ikigai itu artinya Ikigai itu adalah kehidupan yang mereka tuh tahu mereka itu sebenarnya hidup di dunia itu mau ngapain sih. Jadi dia happy menjalani setiap aktivitas dalam hidupnya. Dia senang karena dia bisa melakukan itu. Ya dia tuh bisa memenuhi kebutuhan. Intinya bagi dia tuh happy aja hidupnya, nggak banyak pikiran gitu. Jadi itu yang membuat usia mereka lebih panjang daripada orang lain lah gitu. Di Jepang itu kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi banyak orang yang usianya panjang gitulah. Nah ini boleh di next. Sebenarnya dari Ikigai itu ya. Nah jadi jadi kalau lihat, teman-teman bisa lihat apa chartnya ini ya, atau diagramnya ini, sorry. Jadi Ikigai itu di tengah, yaitu life purpose kita. Jadi kita memilih aktivitas atau ya menentukan tujuan hidup kita tuh apalah gitu. Apa yang mau kita lakukan ini. Jadi kalau misalnya orang udah nemu Ikigai, sebetulnya dia punya alasan kenapa dia harus hidup lebih lama. Itu yang pertama. Dan dia juga punya alasan kenapa saya harus bangun lebih dari lain lah. Atau kenapa saya harus bangun pagi gitu. Dan juga ibaratnya kalau bahasa kayak gini, kalau malaikat maut datang gitu, terus nanya dijemput gitu ya kita punya alasan, saya jangan dijemput dulu, ada hal yang masih lakukan. Nah itu kan logis lah ya gitu. Tapi kalau kita nggak punya tujuan kan, ada datang gitu, bingung juga ya, kayak ayo dijemput sekarang, oh ya udah deh, nggak ada yang dikejar juga, hajar gitu. Jadi itu gitu sebetulnya, dan itu sangat, kalau kita nemu konsep ini menarik banget. Jadi intinya cuma ada 4 aspek. Ketika kita dalam hidup ada 4 aspek. Yang pertama aktif, tapi saya bilang aktivitas ya. Jadi teman-teman aktivitas itu bicara karir, tapi bisa jadi aktivitas komunitas, organisasi yang diambil itu bebas. Ya, jadi yang pertama dari atas aja dulu ya. Jadi sebenarnya ketika kita miliki pekerjaan kita pastikan atau pastikan kita tuh emang suka di situ. Jadi what you love gitu. Nah, jadi saran saya kalau teman-teman sekarang mungkin punya banyak aktivitas, coba ditulis semua aktivitas
tes, terus satu tes ini what you love-nya yang mana nih? Yang mana yang kita cintai, yang kita sukai dari semua tes? What you love itu yang pertama. Kitanya suka nggak gitu. Nah, suka ini kalau bahasa sini tuh passion gitu loh, Cin. Karena kalau passion itu di bahasa suka atau nggak suka. Bukan bisa atau nggak bisa, cuman suka atau nggak suka aja. Sama apa namanya tuh passion. Intinya suka nggak dunia sepak bola? Suka gitu. Bisa nggak main bola? Belum tentu. Bisa atau tidak bisa kita bicara tentang talents atau bakat. Nah, itu ada yang sebelah kiri kita bicara tentang what you are good at. Gitu. What you are good at itu bisa nggak gitu kan hal itu. Karena nggak semua orang bisa melakukan semua hal gitu. Harus tahu. Jadi what you are good at itu akan menentukan peran apa yang kita ambil. Jadi kalau ini bahasa saya sama istri, what you love, what you love, gue suka bola. Oke, suka bola. What you are good at. Nah, sebagai saya tuh nggak bisa main bola, tapi saya seneng banget memberikan dukungan. Oke, berarti peran lo adalah supporter. Perlu kan klub bola tuh supporter. Oke. Karena tadi nggak bisa support, dia nggak bisa main, tapi saya bisa memanage orang. Itu orangnya senang membuat taktik. Oh, you are a coach, berarti jadi pelatih gitu. Nah, itu akan menentukan kita peran kita. Jadi you love menentukan passion, what you are good at menentukan talents. Nah, terus akan kita ke bawah ya. What can be paid for, dibayar nggak? Sebetulnya poin dibayar ini bukan berarti yang penting dibayar, bukan. Yang penting adalah kebutuhan hidupmu terpenuhi gitu. Sebenarnya kayak gitu, what you can be paid for tuh. Karena kalau sekedar dibayar tapi nggak cukup, itu juga nggak termasuk terhadap ikigai gitu. Dan yang terakhir yang aman sebetulnya ya. Hidupnya terpenuhi aja gitu sebetulnya. Apakah harus dibayar? Belum tentu. Misalnya lo kerja tapi nggak dibayar, sebagai gantinya adalah kalau kamu kerja di sini semua kebutuhan hidup kamu dipenuhi misalnya tuh. Misalnya bosnya orang kaya banget. Ya udah, berarti itu bukan dalam bentuk cash atau uang, tapi lebih ke kehidupan saya terpenuhi gitu. Itu sih sebetulnya paid for. Nah, orang salah miskom juga, harus dibayar gitu. Ternyata dibayar tapi kurang juga sih gitu. Nah, itu. Baru yang terakhir, yang di sebelah kanan ini the world sendiri lebih ke ini yang kita lakukan ini menjawab masalah nggak sih? Jadi solusi nggak sih? Karena hari ini profesi-profesi yang satu bisa kita cintai, dua bisa kita lakukan, tiga kita dibayar, tapi itu tidak membebankan. Contoh ya gitu. Maksudnya problem solver itu bukan masalah yang memang benar-benar terus ini kita tidak mendiskreditkan sebuah profesi ya, tapi bahas misalnya ya. Oke, ada YouTuber dibayar, kita suka, kita bisa. Tapi YouTuber yang kontennya misalnya ya, cuman poin-poinnya misalnya ngeprank aja misalnya tuh yang dikejar. Nah, ya mungkin apa ya, dia menjawab kebutuhan di mana orang butuh hiburan. Ya, tapi bukan urgent itu gitu. Itu dibutuhkan, tapi kita juga harus mikir apalagi yang bisa kita berikan gitu. Misalnya nggak cuma bikin prank-prank, tapi dia juga bikin how to dan bikin kelas yang baik, bagaimana membuat konten. Jadi itu menarik sih sebetulnya. Menurut saya bisa memikir impact apa yang akan kita berikan gitu sebetulnya dengan aktivitas yang kita lakukan sebetulnya. Jadi nggak gitu. Kemarin pemain TikTok lah. Pemain TikTok kalau cuman akhirnya fokus untuk main TikTok, itu kan ada batas usianya gitu ya. Kita masih mau joget-joget sampai usia 60 tahun. Tapi pertanyaannya adalah impact apa yang mau diberikan gitu. Saya tidak mendiskreditkan pemain TikTok, tapi kita harus berpikir dengan melakukan itu. Impact apa yang mau kita kasih ke orang-orang gitu. So, jadi kalau kita, apalagi misalnya sebagai seorang muslim, ibaratnya gini, kerjaan lu tuh hanya apa sih? Jadi gitu loh. Dengan aktivitas yang kamu lakukan gitu sebagai seorang muslim, impact apa yang diberikan. Jadi itu sebetulnya. Nah, itu jadi kalau hari ini kita mau menentukan saya mau milih pekerjaan atau aktivitas apa yang akan saya lakukan, apa jadi aktivitas mencapai 4 poin ini gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi ya, yang kadang-kadang jadi problem, poin terakhir, yang problem terbesar di kita itu adalah kita tidak memahami what you are doing. Jadi
ini kita nggak paham sebenarnya kita tuh bisanya di mana, perannya, jagonya apa gitu. Apa yang terjadi? Salah milih peran dan profesi. Hasil penelitian di Indonesia tahun 2014, sebanyak 87% mahasiswa itu salah jurusan. Ya, karena mereka nggak jago di mana atau di bidang apa, ke passion apa. Itu jadi banyak, makanya kasus quarter life crisis itu terjadi. Gitu sih. Itu sampai situ dulu yang bisa kita bahas. Gitu. Oke. Maaf, tadi agak keputus. Ya, jadi tadi penjelasannya yang mengenai hal. Oke. Ya, kedengeran ya? Kedengaran sih. Aman. Kedengeran ya. Jadi sih ada beberapa pertanyaan sih dari kita sendiri sama dari Salam dan juga udah kita campur nih pertanyaan-pertanyaannya nih mengenai Ikigai itu sendiri. Oke, boleh. Jadi mantap. Sebenarnya titik kita menjadi Ikigai gitu ya, dan relatif cepat tuh bagaimana caranya? Sorry, Cepat ya. agak putus-putus. Nggak keputus. Cara menemukan titik Ikigai dengan mudah dan relatif cepat. Itu bagaimana step by step-nya gitu. Oke. Kalau dibilang cara menemukan, jadi gini ya, pertama adalah jangan punya mindset bahwa kita pingin cepat, karena ini proses. Yes, ada proses dan semua orang perlu proses itu. Nah, gimana kalau pingin lebih cepat? Nah, ini bisa. Kalau pingin lebih cepat bisa. Adalah bagi kita ini mencoba berbagai hal. Jadi kebetulan saya kan praktisi talent mapping juga ya. Jadi kalau saya ngasih kuesioner kepada orang yang memang jarang banget punya aktivitas, dia nggak yakin juga dengan jawaban-jawabannya, karena nggak ada pertanyaan. Anda sangat yakin ketika memimpin orang gitu. Nah, terus dia nggak pernah memimpin orang, dia nggak tahu juga jawaban karena belum pernah nyobain. Jadi kalau kita pengen tahu ikigai kita, memang satu adalah kita benar-benar mencoba berbagai hal dulu. Terus nanti kita bayangin, ini suka, ini nggak suka gitu. Ini saya tuh kalau ngerjain ini, itu bisa tiba-tiba kayak penuh happy, tenaga, bikin gitu. Nah, tapi kalau ngerjain yang ini kok kayak ngeganjel ya, ada yang ngeganjel apa ya gitu ya. Nah, sebenarnya itu kita cara manual. Nah, kalau saya pribadi dulu dibantu, jadi merasa dengan bantuan tes itu sangat-sangat membantu buat saya pribadi. Tapi intinya kalau kita seperti itu, banyak ikut kegiatan, aktivitas, lalu karena kebetulan saya orangnya suka nyoba banyak hal ya, jadi nyoba berbagai bidang. Jadi kalau ditanya, Coki dulu melodic gitaris, genrenya apa? Semua genre pernah saya cobain gitu. Jadi saya tahu ini saya nggak suka gitu. Itu kita bicara tentang passion. Jadi ya memang harus dengan mencoba berbagai hal gitu. Jadi memang itu sih kurang lebih doing, benar-benar dicoba ya. Yes, benar banget gitu. Dan hari ini Indonesia satunya pendidikan kita itu seragam semua aktivitasnya, tidak dicoba berbagai hal kan. Gitu loh. Jadi penyeragaman loh gitu loh. Cuman ngapain. Wajar sih kalau di kita masih banyak orang yang nggak tahu mau ngapain sebetulnya. Gitu sih. Ya, betul. Oke, jadi memang harus by doing itu sendiri ya. Dan ini ada pertanyaan, kalau dengan Mas Coki sendiri udah menemukan ikigainya dong ya sekarang ya dalam hidup. Setelah pengalamannya kan udah berbagai macam, udah beda-beda ya. Tadi pas dijelaskan gitu ya, bener-bener dari yang mau jadi pengusaha, marketing, astronot, kayak ya diverse banget gitu disiplinnya gitu, across disiplin gitu. Ya cross disiplin memang gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sudah menemukan ikigainya. Ya udah nemu ya, benar-benar. Jadi ya karena saya nyoba berbagai hal sih, dan proses masing-masing tiap poin kayak itu punya prosesnya sendiri. Saya jago di mana itu punya proses sendiri. Terus saya gini, karena saya buka bisnis ya kan sendiri kan, Productive School. Ini ngasilin duit nggak sih gitu? Saya mikir juga butuh proses gitu.
Terus eh, problem apa yang harus kita selesaikan gitu. Itu juga ada proses yang lain. Jadi butuh waktu semuanya. Semua di learning by doing kata Cindy. Apakah berpengaruh juga ya untuk kita bisa menemukan ikigai kita? Kita pun bertanya ke orang kita gitu. Karena kadang kita susah menilai diri kita sendiri ya, gitu. Apakah mungkin dengan cara bisa dilakukan juga ya? Ya, benar. Saya saran sih nanya ke orang-orang yang memang juga pengalaman lah di bidang tersebut gitu. Karena gini, jadi saya baru memahami yang memang secara kategorinya itu dia memiliki bahasa bakat ya, bahasa tersebut yang rendah atau keyakinan dalam memutuskan sesuatu dalam hidup. Jadi dia nggak yakin aja gitu. Nah, apa yang diperlukan oleh orang-orang seperti ini itu memang perlu partner. Gitu. Nah, saya termasuk salah satunya. Saya termasuk orang yang tidak yakin gitu dengan banyak hal. Jadi saya tuh perlu partner. Saya nanya, saya praktisi yang profesional. Saya misalnya gini, saya bicara tentang jadi misalnya sekarang salah satu aktivitas saya jadi influencer. Mau bikin podcast, saya akan bertanya kepada orang yang memang ahli di podcast dan saya akan bertanya apa yang harus saya lakukan dan lain-lain. Itu akan mempersingkat waktu atau menjalani hidup kita, gitu. Oke, nih ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau ikigai itu tuh ada tes-tes. Kalau mau tahu ikigai kita sendiri gitu ya, apakah ada tes-tes yang bisa dilakukan mengenal diri kita sendiri dan tesnya di mana? Oke. Kalau sebenarnya kalau ikigai, jadi misalnya di tes, apakah saya sudah ikigai? Tesnya sayanya sampai saat ini saya belum tahu ya kalau tes ikigainya sendiri. Untuk tes pengenalan bakat itu untuk mengenali kita itu powerful di mana dan punya kelemahan apa itu banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah TI, DIS, Steven dan lain-lain dan talent mapping gitu. Itu bisa digunakan sebetulnya. Dan menurut saya sih hal kayak gitu kalau teman-teman bingung worth lah untuk dicoba lah sekali aja seumur hidup. Saya pribadi pernah ikut beberapa hal dan buat saya yang paling cocok adalah terakhir talent mapping. Itu kenapa gitu? Karena buat saya itu cukup menggambarkan sih buat saya pribadi. Tapi poin intinya satu poin penting sih. Dia mau tes apapun buat teman-teman, saya itu benar gitu, cari konsultannya yang benar juga karena itu akan berpengaruh loh. Kayak gini, Cindy orangnya misalnya saya nggak tahu, Cindy orangnya ekstrovert, oh iya ekstrovert, terus gimana ya habis ekstrovert saya ngapain gitu ya. Nah kalau konsultannya tahu dia akan mengarahkan ekstrovert berarti gini, nanti profil dan itu harus dikonfirmasi gitu. Itu yang saya lakukan sih di Productive School sama teman-teman. Itu yang kita lakukan kalau orang-orang konsultasi itu gitu. Oke. Kalau untuk produktif sendiri itu HQ-nya di mana? Kalau kita di Bandung, ya, cuman di Bandung HQ-nya. Di Bandung sebetulnya. Cuman kalau untuk tes pengenalan bakat ya dengan kemajuan teknologi lah bisa online. Beberapa klien kita yang konsultasi juga dari luar negeri gitu. Dari Jerman, Taiwan itu orang konsultasi aja biasa. Toh kita tetap ini kan gitu. Jadi nggak jadi masalah sih sebetulnya. Gitu. Jadi mungkin saya kalau mau dibantu silahkan. Ini bukan promosi ya, tapi ini ngiklan gitu kok. Jadi memang semuanya by online ya udah sekarang mah gitu ya. Jadi konsultasinya juga online, gitu. Tesnya juga online gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau mau coba tes yang lain yang personality tes yang lain pun juga ada asalkan legit aja ya backgroundnya yang jelas gitu ya supaya dapetnya juga jelas. Benar. Jadi saya perlu dipahami bahwa sedikit ya, tes bakat itu kan bukan kayak tes darah ya. Tes darah kalau hari ini A, minggu depan A, 2 bulan lagi A, tahun depan A, 10 tahun A. Tapi kalau tes bakat sifat perilaku kita. Jadi bisa jadi mungkin hasil tes sekarang tahun depan berubah. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Jadi tes apapun, makanya saya bilang tes apapun teman-teman ikutan, pastikan habis itu konsultasi dan konflik bener. Karena saya dapat cerita ada yang 100% bertolak belakang. Jadi tesnya gagal, tapi pengenalan dirinya berhasil karena dia tahu bahwa saya tuh nggak gini loh orangnya. Berhasil berarti dia kan jadi tahu dirinya itu nggak gitu. Gitu maksudnya. Iya. Untuk sama hasil udah toh gitu, tapi dianalisa juga. Betul. Jadi jangan hasil
terus kayaknya gini ya, jadi kita dipaksa untuk ikut sesuai hasil, nggak juga. Saya sih bukan yang tipe kayak gitu sih kalau di kita gitu. Oke, ya ya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Coki untuk penjelasannya. Ini saya yakin nih Oke, thank penjelasan ini you. sangat bermanfaat banget nih untuk teman-teman Salam Ganesha. Apalagi sekarang waktunya kita semua lagi stay at home. Itu kan waktu yang tepat banget ya kita semua untuk mengenal diri, merefleksi diri sendiri agar setiap hal yang kita lakukan bermakna. Dan gimana tahu bermaknanya? Ya, kita bisa mengikuti konsep Ikigai itu ya. Jadi kita bikin poin-poin memang yang surrounding Ikigai konsep itu. Lebih baik secepat mungkin berarti ya Mas Coki ya. Betul. Lebih baik jadi kita bisa Betul. memplanning hidup kita juga secara tepat ya. Gitu. Benar banget. Dan terakhir dari saya ini mau mengajak sekali lagi untuk sama-sama berkontribusi untuk membantu teman-teman yang terkena dampak COVID-19 dengan cara berdonasi melalui kitabisa.com/itb lawan COVID-19. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Salam Ganesha untuk tahu lebih lanjut mengenai donasi dan tetap update dengan acara-acara Salam Ganesha di rumah aja. Karena acara ini perdana nih, Mas Coki masuk di acara perdana kita. Oh, iya. Nah, next-nya kita akan tetap melakukan acara ini dan akan membahas sumber lainnya alumni ITB gitu. Jadi masih banyak lagi deh acara seru setelah ini yang akan kita hadirkan dan weekend. Jadi kita akan menemani weekend kalian di rumah aja gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya Sama-sama. sangat bermanfaat buat kita semua. Dan stay safe, sehat selalu, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa beraktivitas lagi secara Amin. normal. Amin. Betul, Oke, amin. sampai nanti di real life ya, karena kita baru bertemu online. Ya, iya benar. Semoga ketemu ya. Semoga cepat selesai kita ini. Thank you sini dan juga teman-teman Salam Ganesha. Thank you. Thank you, Mas Coki. See you.